Susaki baru bilang orang goti. Maksud punya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja di sini kita menuju ke tutorialnya. Di sini kalian bisa tekan proyek baru dan kalian masukkan dulu satu foto. Jadi di sini nanti kita pakai 3 foto ya. Nah, setelah itu di sini kalian pilih dulu rasio, pilih yang 9:16. Jadi untuk ukuran TikTok dan untuk fotonya perbesar sedikit aja dari format atau dari rasionya. Dan jangan lupa juga untuk akhirannya kalian hapus. Setelah itu di sini kalian bisa tekan tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan titik beatnya terlebih dahulu. Jadi caranya kalian tekan musik atau audionya ini. Oh iya, volumenya di fullkan aja ya. Setelah itu di sini kalian pilih yang irama. Nah, di sini setiap kalian mendengar ketukan di musiknya ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik beatnya di kolom komentar. Nah, setelah itu untuk foto yang ini kalian bisa geser sampai ke titik kuning yang ke-11. Jadi hitungan titik beat atau titik kuningnya itu dari awal ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, sampai titik kuning yang ke-11 ya, besti. Nah, atau kalian bikin aja durasinya 9.2s. Nah, setelah itu untuk di foto ini kalian bisa masukkan animasi masuk dan kalian pilih yang perbesar 1. Untuk durasi bikin 2,0. Nah, setelah itu di titik kuning pertama di sini kalian bisa perlebar dulu ya. Nah, kalau udah masukkan 1 keyframe di titik kuning pertama. Setelah itu kalian menuju ke ini guys, di sini ya, sebelum 15F ini akan ada titik. Di sini kalian masukkan keyframe, maksudnya kalian kunci dulu, baru keyframe yang pas dengan titik kuningnya ini fotonya kalian zoom. Nah gitu. Kalau udah nah, selanjutnya di titik kuning kedua kalian masukkan keyframe. Setelah itu kalian menuju ke 25F. Kalian bisa lihat di atas ini ya guys. Jadi 25F sebelum detik ke-5 kalian masukkan keyframe. Setelah itu antara 2 keyframe ini kalian masukkan lagi keyframe di tengah. Atau fotonya kalian mundurin aja kayak gini. Jadi dia kayak gini ya hasilnya. Nah, itu belum ditambahkan grafik, jadi biarin aja dulu guys. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan 1 keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-10. Nah, setelah itu di pertengahan titik kuning ke-10 dan yang ke-11, di sini untuk fotonya bisa kalian zoom lagi. Tapi jangan terlalu ngezoom ya guys. Nah, kalau udah di titik kuning yang terakhir fotonya bisa kalian mundurin kayak gini. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kalian menuju ke titik kuning kedua dan 3, dimulai dari sini ya. Nah, di setiap pertengahan antara 2 keyframe ini untuk fotonya kalian bisa perkecil kayak gini ya, atau kalian geser ke belakang kayak gini, atau kalian mundurin. Nah, bikin sampai di pertengahan titik kuning ke-9 dan yang ke-10. Nah, untuk yang terakhirnya kan ini yang di tengahnya maju ya, jadi nggak usah. Setelah itu kita masukkan grafik. Kalian menuju ke titik kuning yang kedua dan 3, atau dimulai dari sini ya, dari pas fotonya itu mundur gini. Di sini masukkan grafik keluar 1 dulu, baru masuk 1.
Jadi bikin selang-seling gitu, keluar satu, masuk satu. Kalian bikin sampai akhir. Jadi dia kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian bisa masukkan dua foto yang berbeda lagi. Kalian bisa tekan plus yang di samping kanan ini. Dan untuk fotonya perbesar sedikit dari format atau dari rasionya. Di sini untuk foto kedua geser sampai ke titik kuning yang ke-11 atau kalian bikin aja durasinya 3.6s. Dan untuk foto yang ketiga diperbesar juga sedikit. Setelah itu geser sampai ke titik kuning yang terakhir atau titik kuning yang ke-9. Pokoknya hitungan titik kuningnya itu dari awal foto ini ya. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu di sini kalian menuju ke awal foto yang kedua. Di sini kalian bisa masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-5. Nah, kalau udah di sini kalian masukkan keyframe di pertengahan titik kuning ke-5 dan 6. Di titik kuning ke-6-nya untuk fotonya bisa kalian zoom. Setelah itu di pertengahan keyframe yang di titik kuning ke-5 dan 6 ini, di sini kalian masukkan keyframe di kiri dan kanannya dulu ya. Nah, kayak gini, jadi ada 3 keyframe di tengah. Setelah itu untuk keyframe yang di tengah ini untuk fotonya bisa kalian miringin sedikit ke kanan. Untuk kemiringan fotonya bikin aja 2 derajat. Nah, jadi ukurannya harus sama dengan yang di sebelah kirinya ya. Nah, kalau udah di keyframe di sebelah kirinya kalian geser fotonya ke bawah. Untuk yang di tengah geser ke kanan. Setelah itu untuk keyframe yang di kanan geser fotonya ke atas. Nah, di sini untuk keyframe yang 3 ini kalian bisa masukkan keyframe di kirinya, yang kanannya hapus tambah, yang kirinya hapus. Jadi kita bikin di sini hapus tambah gitu dulu ya, biar dia kelihatan lebih halus atau lebih smooth. Nah, kalian ulangi sekali lagi. Nah, kalau udah, di sini kalian masukkan lagi satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-11 ya. Di foto yang kedua. Jadi masukin aja satu keyframe di titik kuningnya ini. Nah, setelah itu kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-6 dan 7. Di sini kita bikin JJ goyang dari bawahnya itu, guys. Aku nggak tahu itu JJ apa sih namanya. Nah, kalau udah di pertengahan titik kuning ke-6 dan 7, di sini untuk fotonya bisa kalian miringin ke kiri. Oke, ini kalau versi yang segini emang agak susah ya kalau untuk miring-miring fotonya ini. Nah, jadi untuk kemiringan fotonya kalian bikin min 2 derajat ya. Kenapa min? Karena di sini kan kita mutarnya ke kiri ya. Nah, jangan lupa untuk ukurannya tetap sama ya. Pas kalian miringin fotonya ini. Nah, kalau rasanya udah sama ukurannya, lanjut di pertengahan keyframe berikutnya. Di tengah-tengahnya ini kalian miringin fotonya ke kiri, bikin aja min 2 derajat. Setelah itu kalian lihat dulu untuk ukurannya, jangan sampai berbeda. Misalnya terlalu ke dalam, kalian zoom aja biar sama. Nah, lanjut di pertengahan keyframe berikutnya. Kalian bikin aja sampai di pertengahan titik kuning ke-10 dan yang ke-11 ya. Nah, kalau udah, kalian menuju lagi ke pertengahan keyframe yang di titik kuning ke-6 dan 7. Di sini kalian bisa perlebar. Di sini kalian masuk lagi keyframe di kiri dan kanan. Jadi ada 3 keyframe kayak gini.
Setelah itu keyframe yang pertama geser fotonya ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Lanjut diperhalus saja langsung atau bikin smooth. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini, kalian bisa hapus tambah aja di setiap keyframe-nya ini ya. Jadi masukkan keyframe di kiri, yang kanan hapus tambah, yang kiri hapus, yang ini juga sama. Nah, kalian ulangi 2 kali lagi. Nah, jadi kayak gitu. Untuk yang selanjutnya juga sama caranya. Di sini kalian perlebar, masukkan dulu keyframe di kiri dan kanan. Nah, jadi ada 3 keyframe di tengah. Jadi pas kalian masukkan keyframe di tengahnya ini, untuk jaraknya harus sama ya. Nah, kayak gini. Pokoknya ada sela-sela di setiap pertengahan keyframe. Kalau udah kayak gini, untuk keyframe yang pertama geser fotonya ke bawah, keyframe yang kedua ke kanan, keyframe yang ketiga ke atas, atau kalian bikin aja dulu sampai akhir kayak gitu juga boleh. Nanti aja kalian bikin smoothnya atau kalian perhalusnya. Nah, kalau udah masukin 2 keyframe lagi, untuk keyframe pertama geser ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Lanjut bawah, kanan, atas. Nah, baru kalian perhalus ya. Oke, lanjut di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke 8. Oh bukan, ke 7 dan 8 ya. Nah, untuk keyframe yang 3 ini kalian masukkan keyframe di kiri, yang kanan hapus tambah, yang kiri hapus. Ini juga sama. Nah, kalau yang titik kuningnya dempet ini kalian ulangi 2 kali aja. 1 kali aja. Kalau yang titik kuningnya jaraknya jauh, kalian ulangi 2 kali. Oke, lanjut ya. Kalian bikin sampai di pertengahan titik kuning ke 10 dan yang ke 11. Kalian bikin sampai sini. Nah, jadi untuk yang JJ goyang bawahnya ini udah selesai. Setelah itu di awalnya ini yang belum kita bikin JJ-nya. Di sini kita bikin JJ tipis saja ya. Nah, di sini kalian menuju ke awal foto yang kedua. Di sini kalian perlebar dulu kayak gini. Kalau udah kalian masukkan 3 keyframe, nah kasih jarak kayak gini ya, harus sama untuk jaraknya. Kalau udah, kalian masukkan aja di setiap pertengahan keyframe ini 3 keyframe kayak gini sampai di titik kuning keempat dan 5. Nah, kalau udah, kalian menuju ke awal lagi. Untuk keyframe yang 3 ini, keyframe yang pertamanya geser ke bawah, keyframe yang kedua ke kanan, keyframe yang ketiga ke atas. Nah, kalian bikin aja seperti itu dulu sampai di sampai di pertengahan titik kuning keempat dan 5. Nah, kalau udah, kita bikin smooth dulu. Untuk keyframe yang 3 ini, kalau titik kuningnya jaraknya jauh, kalian ulangi aja 2 kali ya. Nah, yang pertama kalian bikin dulu, hapus tambahnya. Nah, jadi kalian ulangi 2 kali lagi ya. Guys, kalau bikin JJ ini, kalian harus banyak sabar ya. Jangan gampang menyerah. Kalau kalian ingin menyerah, boleh,
tidur aja. Tapi nanti jijik kalian nggak selesai. Nah lanjut ya, kalian bikin sampai di pertengahan titik kuning ke-4 dan 5. Pokoknya kalian bikin aja hapus tambah gitu. Kalau titik kuningnya jaraknya pendek, bikin aja 2 kali. Atau ulangi sekali lagi aja. Nah, jadi untuk foto yang kedua udah selesai ya. Kayak gini. Selanjutnya untuk di foto ketiga, itu caranya sama juga sih dengan foto yang kedua untuk yang di awalnya. Cuma untuk yang di belakang itu berbeda karena posisi titik bitnya juga berbeda. Jadi kita bikin aja jiji tipis dari titik kuning pertama sampai titik kuning ke-4 dan 5. Di sini kalian masukin aja satu keyframe tetap dulu sampai di titik kuning yang ke-5, 2, 3, 4, 5, titik kuning ke 5 dan 6 di tengahnya ini kalian perkecil aja kayak gini, up, jangan sampai kelihatan yang hitam-hitam di pinggirnya ya. Titik kuning ke 6 di zoom. Nah kalau udah masukkan grafik, pas fotonya mundur keluar satu baru masuk satu. Nah kalau udah masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang terakhir di foto yang ketiga ini ya besti. Nah kalau udah di pertengahan titik kuning ke-6 dan 7, di sini kalian bisa mundurin fotonya kayak gini di pertengahan keyframe berikutnya juga dan terakhir juga. Nah jangan lupa kalian masukkan grafik ya. Mana dia nih? 6. Nah grafik keluar satu masuk satu. Jadi kayak gini. Nah biar nggak kenceng banget ngezoomnya. Untuk keyframe yang di tengah di pertengahan titik kuning ke-6 dan 7, di sini kalian bisa hapus tambah aja ya. Nah tambahkan keyframe kiri, yang tengah hapus tambah, yang kiri hapus ini juga. Jadi untuk di keyframe yang di tengah aja kalian hapus tambah. Nah dimulai dari titik kuning ke-6 di pertengahan ini jangan lupa itu pasti hilang ya grafiknya, jadi kalian masukin aja grafiknya lagi yang keluar satu. Pilih checklist jadi kayak gini. Nah kalau udah lanjut kalian menuju ke awal foto yang ketiga. Di sini kita bikin jiji tipis lagi, jadi caranya sama dengan foto yang kedua yang di awal tadi ya. Nah di sini masukkan 3 keyframe, pokoknya di setiap pertengahan keyframe yang pas dengan titik kuning. Nah kalau udah masukkan 3 keyframe di setiap pertengahan antara 2 keyframe, di sini keyframe yang pertama geser ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Lanjut bikin kayak gitu seterusnya ya sampai di titik kuning ke-4 dan 5. Nah kita bikin smooth dulu, tambahkan keyframe kiri, yang kanan hapus tambah, yang kiri hapus, yang ini juga. Nah kalian ulangi 2 kali lagi untuk hapus tambahnya ya. Nah kalian bikin sampai di titik kuning ke-4 dan 5 ya. Nah setelah itu di sini untuk di akhirnya kalian bisa masukkan mentahan akhiran videonya, nanti aku bakal taruh link mentahannya di kolom komentar.
perbesar mentahannya sedikit aja, volumenya nolin. Kalau udah, di sini kalian menuju ke foto pertama di titik kuning yang kedua. Ini ya, 1, 2. Nah, dimulai titik kuning kedua ini, kalian bisa bagi. Nah, ini juga bagi sampai akhir. Sampai titik kuning ke 10 ya, di foto yang pertama. Nah, jadi udah ya, udah dipotong. Kalau udah, dimulai dari titik kuning yang kedua. Nih ya, ini kan 1, ini 2. Nah, dimulai dari titik kuning kedua ini kalian bisa pilih menu ganti fotonya dengan foto yang kedua. Di sini aku nggak mau salin. Menurutku kalau diganti fotonya lebih gampang. Kalau disalin aku jadi pusing, guys. Terserah kalian aja mana yang enak. Nah, ganti dengan foto yang kedua, ini nggak usah, ini ganti. Jadi selang-seling ya, bestie. Ini ganti. Nah, jadi untuk yang paling akhir ini biarin aja sama kayak gini fotonya. Jadi ya kayak gini. Nah, kalau udah di sini foto yang kedua ini kalian salin aja. Setelah itu ganti. Pilih overlay dan kalian geser sampai ke titik kuning pertama di foto yang kedua ya. Di sini untuk keyframe-nya hapus aja dulu, guys. Jadi hapusnya tuh digeser kayak gini aja, udah. Setelah itu geser lagi ke titik kuning ke 6. Nah, ini ya hitungannya 1 2 3 4 5 6. Setelah itu di sini Setelah itu untuk foto overlay ini kalian bisa pilih ganti dengan foto yang pertama ya. Perbesar sedikit. Kalau udah foto overlay ini kalian bisa pilih menu tutupi dan pilih yang cermin, horizontal maksudnya, bestie. Nah, kalau udah kalian pilih aja salin. Setelah itu salin. Pilih checklist. Setelah itu foto yang pertama di foto overlay ini ya kalian salin, taruh di bawah. Aku kenapa ya ngomongnya typo terus. Setelah itu foto overlay yang kedua ini buka lagi, tutupi, dan di sini kalian putar kayak gini, bikin 180. Ini agak susah sih. Pilih checklist. Dan di awal foto overlay ini masukkan dulu keyframe. Kalau udah, kalian menuju ke titik kuning kedua di foto yang overlay. Di sini untuk foto yang di atas kalian geser aja ke atas kayak gini, atau kalian buka, yang di bawah kalian geser ke bawah, harus tetap lurus. Setelah itu di titik kuning ketiga kalian geser lagi ke bawah, yang di bawah geser lagi ke tengah. Jadi harus tetap lurus ya, guys. Nah, udah, kalian cek aja, tutup. Setelah itu yang ini titik kuning selanjutnya ditarik lagi ke atas, atau kalian buka lagi. Nah, ini tutup lagi. Dan di pertengahan titik kuning yang kelima dan 6 di foto overlay ini kalian tutup lagi kayak gini. Bentar, pokoknya kalian bikin aja serapi mungkin ya, guys. Nah, di pertengahan titik kuning kelima dan 6 di sini kalian tutup kayak gini. Yang ini juga. Nah, di akhir foto overlay ini kalian geser aja ke atas, atau kalian hilangin, yang ini hilangin ke bawah. Nah, kalau udah masukkan grafik biar lebih paten. Jadi di sini masukin aja grafik keluar 1 semuanya, kecuali yang akhir masuk 1 ya. Nah, yang di paling akhir masuk 1. Nah, foto overlay juga sama, jangan lupa dimasukkan grafik.
Nah, setelah itu di foto yang ketiga titik kuning ke-6 ya, 1 2 3 4 5 6. Di sini kalian bagi dan di titik berikutnya juga kalian bagi. Nah, jadi ada 1 2 3 4 di potongan yang kedua kalian ganti fotonya dengan foto yang pertama. Yang ini ganti foto dengan foto yang kedua. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke. Lanjut di sini kita akan kita menambahkan efek dulu ya. Jadi kalian menuju ke foto paling awal. Di sini kalian bisa pilih efek video dan kalian pilih klub malam atau disco. Setelah itu kalian pilih yang bermain pendulum. Oh iya guys, di sini aku pakai CapCut atau CapCut versi 8.0.0 ya. Jadi masih versi bawah. Karena mau dibikin versi tinggi tuh HP ku lemot guys. Nah, kalau udah kalian geser khusus di foto yang pertama aja untuk efek yang bermain pendulum ini. Dan pilih sesuaikan di sini bikin 11. Intensitasnya pertajamnya 0. Kalau udah di titik kuning yang pertama ini kalian masukkan efek. Setelah itu pilih klub malam, pilih yang distorsi, pilih gangguan ya, kalian cari gangguan, setelah itu pilih yang distorsi. Nah, setelah itu kalian geser aja sampai ke keyframe yang ini ya. Nah, kalian perhatiin, geser. Kalau udah pilih sesuaikan, di sini kecepatannya bikin aja 30. Nah, kalau udah dimulai dari potongan yang ini, masih di foto yang pertama ya, pilih efek video, pilih klub malam atau disco, pilih hayalan 2. Pilih objek, pilih yang semua video. Dan untuk yang hayalan 2 ini kalian bikin aja sampai di titik kuning yang ke-10 ini ya. Hayalan 2 ya. Nah, kalau udah di titik kuning yang ke-10 ini di foto yang pertama, kalian bisa pilih efek video, pilih klub malam, kalian pilih yang denyut yang ini ya guys. Nah, di sini kalian bisa geser dulu efek denyutnya, kalian lihat. Pilih objek, pilih yang semua video ya, biar semuanya kena efek. Nah, kalian lihat aja kayak gini. Nah, jadi pasin aja efek denyut ini sampai di titik kuning kedua di foto yang kedua ya. Kalau udah, di sini kalian menuju ke foto kedua, titik kuning kedua dan 3. Pilih efek video, pilih lensa, pilih yang cermin. Nah, geser dulu efek cerminnya ke titik kuning ketiga. Salin, taruh di titik kuning ke-4 dan 5. Dipaskan dulu ya efeknya dengan titik bitnya. Setelah itu di titik kuning ke-5 yang ini, kalian bisa pilih efek video, pilih pembukaan dan penutupan, pilih yang kabur miring, pilih objek, pilih yang semua video. Setelah itu geser dulu efeknya ke titik kuning ke-6. Titik kuning ke-6 lebihin sedikit kayak gini. Gitu ya. Kalau udah efek cerminnya salin, taruh di titik kuning ke-7 dan 8. Dipaskan dengan titik kuningnya ya. Nah, kalau udah salin, taruh juga di foto ketiga, titik kuning kedua dan 3. Salin, titik kuning ke-4 dan 5. Kalau udah, kalian menuju ke titik kuning yang ke-10 di foto yang kedua, pilih efek video, pilih gangguan, dan kalian pilih yang potong. Setelah itu di sini kalian geser sampai ke titik kuning yang ini ya. Sampai titik kuning kedua. Di sini efek potongnya salin aja biar dia kalau dapat biar dia di atas gitu guys. Biar lebih rapi ya kan. Nah, ini bawahnya hapus aja
efek potong ini kalian tekan, pilih sesuaikan. Di sini kecepatannya 80, intensitas 45. Ini apa ini yang paling bawah ini 80. Efek potong ini ya. Nah, di sini dicek dulu untuk efek-efeknya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa kembali, pilih sesuaikan, pilih yang pertajam. Di sini aku bikin pertajamnya 70, atau kalian sesuaikan aja dengan foto yang kalian edit ya. Nah, geser dari awal sampai akhir. Nah, jadi udah selesai. Setelah itu kalian bisa ekspor. Sebelumnya di sini kalian atur dulu resolusinya, bikin aja 720p, tingkat bikinnya bikin 30. Mau kalian bikin 60 itu juga lebih bagus. Jadi aku bikin kayak gini aja karena di sini ukuran filenya juga lebih kecil. Kalau udah baru kalian ekspor. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.